Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai perjuangan kaum muhajirin dan kaum ansor. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita sekarang langsung masuk materi ya, yaitu perjuangan kaum muhajirin dan kaum ansor. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan pengertian mengenai kaum muhajirin. Kaum muhajirin yaitu adalah penduduk Mekah yang memeluk agama Islam dan berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Perpindahan kaum muhajirin karena mendapat tekanan dan banyak penyiksaan dari kafir Quraisy. Nah, mereka ini hijrah meninggalkan harta benda yang mereka miliki di Mekah. Peristiwa hijrah ini adalah hijrah yang kedua. Sebelumnya kaum muslim ini pernah berhijrah ke Abyssinia yang sekarang menjadi Ethiopia. Hijrah kedua ini dilakukan pada tahun 622 Masehi. Peristiwa hijrah dilakukan dari Mekah ke Madinah diawali dengan Baiat Aqabah 1 dan Aqabah 2 dari suku Aus dan suku Kharaj. Baiat Aqabah 1 itu yang berisi tidak menyekutukan Allah, tidak berzina, tidak mencuri, dan melakukan sifat tercela lainnya. Nah, setelah mereka kembali ke Madinah, orang-orang ini menceritakan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan meminta agar Rasulullah SAW ini menunjuk seseorang untuk mengajarkan kepada mereka agama Islam di Madinah. Dan Rasulullah SAW menunjuk Mus'ab bin Umair sebagai pengajar mereka di Madinah. Nah, pada tahun 12 Kenadian ada 75 orang yang pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sekaligus mengundang Nabi untuk datang ke Madinah. Mereka juga berjanji akan memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW seperti yang disebutkan dalam Baiat Aqabah 2. Berdasarkan jaminan tersebut, Nabi SAW mengirimkan para sahabatnya sekitar 200 orang sahabat untuk hijrah ke Madinah. Nah, ketika hijrah ke Madinah ini, Nabi dan para sahabatnya itu hijrahnya secara diam-diam karena jangan sampai ketahuan oleh kaum Quraisy. Namun kaum Quraisy ini mengetahuinya juga, dan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur untuk dari pengintaian dari kaum kafir Quraisy. Nah, sebenarnya kaum muhajirin ini juga mempunyai pengorbanan untuk membela Rasulullah SAW dan menegakkan agama Islam. Yang pertama yaitu adalah pengorbanannya, yaitu meninggalkan anak dan istrinya di Mekah. Kita tulis ya pengorbanannya ya, meninggalkan anak dan istrinya di Mekah yang pertama. Yang kedua yaitu ada mengorbankan harta dan bendanya untuk berhijrah. Yang terakhir, yang ketiga yaitu ada mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya agama Islam. Nah, jadi pengorbanan kaum muhajirin yaitu ada 3. Yang pertama, meninggalkan anak dan istrinya di Mekah, mengorbankan harta dan bendanya untuk berhijrah, dan ketiga, mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya agama
Islam. Nah, setelah itu ada kaum Ansor. Nah, kaum Ansor ini yaitu adalah pada saat kaum kafir Quraisy itu secara gencar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itulah Nabi memutuskan untuk berhijrah ke Yastrib bersama kaum muhajirin. Nah, tibanya di sana pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah, Nabi Muhammad SAW membangun masjid. Nah, masjid yang pertama dibangun Rasulullah SAW ini adalah Masjid Kuba yang ada di Yastrib. Nah, kaum Ansor ini bisa dibilang adalah kaum yang membantu kaum muhajirin dengan segala hal yang mereka punya, yaitu mereka membantu dalam hal tempat tinggal, mereka membantu dalam harta, dan mereka pun juga membantu dalam hal-hal pikiran. Jadi pengorbanan yang dilakukan oleh kaum Ansor yaitu juga ada 3, yaitu mengorbankan tempat tinggalnya, mengorbankan hartanya, dan memberikan ide atau sebuah pikiran untuk kaum Ansor dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ya, yang kedua yaitu memberikan harta benda untuk kaum muhajirin. Yang ketiga yaitu memberikan sebuah ide, pikiran, atau gagasan. Nah, ini adalah perjuangan kaum Ansor dan ini adalah perjuangan kaum muhajirin. Nah, di samping itu kaum Ansor pun memiliki akhlak yang mulia. Di antaranya yang pertama adalah mereka itu sangat amat menghormati tamu. Mereka itu ketika ada tamu datang pasti akan mereka perlakukan sebagai raja. Terus yang kedua yaitu memberi pertolongan dengan ikhlas, dan yang terakhir yaitu taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Nah, dari sini kesimpulan dari materi hari ini yaitu yang pertama, kaum muhajirin memeluk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Ketiga yaitu peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah diawali oleh Baiat Aqabah 1 dan Baiat Aqabah 2 oleh suku Aus dan suku Kharaj di Madinah. Yang keempat yaitu Rasul mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum Ansor. Kesimpulan yang terakhir itu adalah kaum Ansor membantu kaum muhajirin dengan segala hal yang mereka punya. Tadi adalah kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.